Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abigail Anak Anugrah, representatif dari SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya sebagai tim afirmasi atau tim pemerintah. Dengan musik sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dengan juri yang saya hormati, sebelum itu izinkan saya memberikan definisi pada musik kita pada kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di sini, negara berkembang sebagai sebuah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan penduduknya atau masyarakatnya masih dalam taraf menengah dan sedang melakukan perkembangan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju. Sedangkan potensi maritim dapat didefinisikan sebagai sebuah sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau penduduk setempat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan untuk strategi ekonomi biru sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi-potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Di sini fokus pembahasan kita adalah negara berkembang yaitu Indonesia. Dengan ini saya menyatakan setuju dengan mosi kita pada kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Berikut akan saya paparkan alasan mengapa saya menyetujui mosi kita pada kali ini. Alasan yang pertama, karena ekosistem laut dapat menjadi terganggu. Karena terlalu banyak yang menguruk sumber daya laut, menyebabkan kepunahan bagi keanekaragaman hayati serta biota-biota laut, terutama dalam pembangunan wisata bahari yang bisa saja memberikan banyaknya limbah dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal tersebut karena akan banyak lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang akan melakukan pembangunan yang menyebabkan limbah dan berdampak sangat besar bagi masyarakat sekitar. Selain itu, dengan adanya strategi ekonomi biru ini dapat menyebabkan atau membuat para nelayan menggunakan sarana dan prasarana untuk penangkapan ikan seperti bom, pokat, atau potas, dan pukat harimau. Hal tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan biota-biota laut lainnya. Alasan saya selanjutnya adalah dengan adanya penggunaan strategi ekonomi biru ini dapat menyebabkan konflik kepada masyarakat sekitar dan para nelayan karena para nelayan dipaksa harus berkompetisi dalam pemanfaatan laut. Dengan adanya kompetisi ini dapat menyebabkan laut-laut tercemar. Seperti 2 poin yang sudah saya jelaskan di atas, strategi ekonomi biru ini dilakukan tanpa melihat atau tanpa pandangan masyarakat sipil atau masyarakat kecil. Padahal faktanya, kelautan di Indonesia banyak digerakkan dan dihidupkan oleh masyarakat kecil yang ada di pesisir pantai. Memang benar, dengan julukan Indonesia sebagai negara maritim, namun hal tersebut tidak membuat hanya strategi ekonomi biru sebagai jawaban untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Masih banyak sumber daya alam lainnya yang dapat digunakan agar memberikan tingkat kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat. Salah satunya adalah pemanfaat sumber daya alam seperti misalnya dapat biasa kita gunakan yaitu dalam hal makanan seperti pohon pisang dan juga daun pisang. Kedua bahan baku tersebut dapat dibuat menjadi makanan seperti keripik atau mungkin kolak dan masih banyak lagi. Sedangkan dalam bidang bahan seperti untuk membuat barang seperti meja atau kursi dapat menggunakan sumber daya alam seperti pohon jati, karet, dan cendana. Oleh karena itu akan saya tegaskan bahwa saya setuju dengan mosi kita pada kali ini karena strategi ekonomi biru bukan salah satu jawaban yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.